Boleh nggak? Nggak boleh kan, Tuhan sudah mengatakan permusuhan aku adakan ya. Jadi apa yang terjadi? Kejahatan manusia dan air bah, anak-anak Allah menikah dengan anak-anak perempuan manusia, dan kemudian dunia penuh dengan kejahatan. Nah, pasal 6 ayat 5. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kita melihat bahwa akhirnya Tuhan murka dan Tuhan menghukum ya bumi dengan air bah. Nah, saudara, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan apa? Pertanyaan yang sering diperdebatkan, apakah air bah universal atau lokal? Universal atau lokal? Universal. Kenapa kita menganggap universal? Nah, mungkin dikatakan karena seluruh bumi, tapi sebenarnya itu jawaban yang tidak jelas, karena bumi di dalam bahasa Ibrani-nya bisa berarti negeri. Ya, jadi ketika dikatakan seluruh bumi, ya memakai kata eretz itu bisa berarti negeri. Tapi sebenarnya saya setuju universal, cuman ada ayat yang jelas. Coba kita lihat Kejadian 7 ayat 11. Kejadian 7 ayat 11, ketika Nuh berumur 600 tahun di bulan kedua, pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itulah pecahlah segala mata air samudra dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, untuk itu kita harus balik sebentar kepada penciptaan ya. Saudara, di dalam Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu sebagai heading, tetapi juga mau menyatakan hari pertama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 2 dikatakan seperti ini, yaitu ayat 2 mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk artinya adalah gelap gulita menutupi samudra semesta. Jadi belum berbentuk yang dimaksudkan adalah bumi itu gelap dan penuh air. Ya, jadi hari pertama ketika Tuhan menciptakan bumi, bumi itu gelap dan penuh air karena itu tidak bisa dihuni sebenarnya. Karena itu Tuhan kemudian mengadakan 3 pemisahan langsung hari pertama. Tuhan mengadakan pemisahan terang dari gelap. Kemudian air hari kedua dipisah menjadi air di atas dan di bawah cakrawala. Dan hari ketiga air di bawah cakrawala dipisahkan menjadi lautan dan daratan. Jadi 3 hari pertama bumi yang belum berbentuk itu sekarang terbentuk ya, sedangkan nanti yang kosong itu Tuhan isi pada 3 hari yang kedua. Nah, sekarang balik lagi kepada Kejadian 7 ayat 11. Bagian akhir, pecahlah segala mata air di samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Terbukalah tingkap-tingkap di langit berarti apa? Semua air yang tadinya ada di atas cakrawala semuanya turun ke bumi. Hujan 40 hari 40 malam, ada matahari nggak? Tidak, berarti bumi kembali gelap dan penuh air persis seperti hari pertama. Karena itu kenapa air bah, ya next ya, air bah itu dianggap sebagai decreation atau pembalikan penciptaan. Karena itu apa yang Tuhan lakukan kemudian dan apa yang Tuhan katakan kepada Nuh harus dilihat sebagai penciptaan kembali. Ya, jadi di dalam pasal 8 dan 9 ini biasanya para ahli melihat sebagai penciptaan kembali. Allah kembali memberkati binatang dan manusia seperti pada penciptaan pertama. Kemudian yang juga sangat penting adalah apa yang dikatakan Petrus. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Dan bahwa oleh air itu bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Namun oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara untuk api. Jadi berarti bumi sebelum air bah disebut apa? Bumi yang dahulu. Sedangkan di ayat 7 kita disebut bumi, langit dan bumi yang sekarang. Di ayat 13, namun sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti bumi air bah, sebelum air bah dengan bumi kita yang sekarang dianggap bumi yang sama bukan?
Enggak dong, dikatakan coba kita baca lagi 2 Petrus 3 ayat 6. Dan bahwa oleh itu bumi waktu itu telah binasa. Dianggap bumi yang sama nggak dengan bumi yang sekarang? Beda kan? Karena itu dianggap adanya penciptaan kembali, saudara. Dunia yang sekarang berbeda dengan dunia sebelum air bah. Mungkin ini bisa menjelaskan kenapa umur manusia turun begitu drastis ya. Sebelum air bah mereka bisa 900-an tahun kan. Dan nanti memang lama-lama masih panjang ya. Nuh sendiri juga masih mungkin masih 900-an juga tahun ya. Sesudah itu berkurang. Dari Nuh sampai Abraham itu 10 generasi. Abraham umur 175 meninggal. Itu dianggap sudah mati dengan usia yang tua. Padahal kalau manusia bisa 900-an, 175 mah kayak mati pemuda. Ya enggak ya? Tapi kan dianggap sudah tua. Musa meninggal umur 120, tapi Musa di dalam Mazmur 90 mengatakan umur manusia 70-80 itu sudah sangat baik. Betul enggak? Berarti umur manusia semakin lama semakin merosot ya, karena memang kita tinggal di bumi yang berbeda. Saudara, masuk akalnya bumi sebelum kejatuhan yang Tuhan cipta dengan bumi sekarang, yang mana yang lebih baik? Sebelum kejatuhan pastinya. Ya, karena itu dianggap sekarang bumi yang berbeda. Karena itu kenapa kita menganggap air bah adalah universal, ya. Nah, sekarang kita berfokus pada perjanjian pemeliharaan next ya. Jadi kita melihat Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Nah, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan, jadi Nuh selamat karena kasih karunia Allah. Dan untuk itu kemudian Allah akan mengadakan perjanjian. Oh, by the way, saudara, di sini sebenarnya sudah menunjukkan ya doktrin pilihan. Karena kalau kita baca Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh bisa dikatakan orang benar dan tidak bercela? Karena ayat sebelumnya dikatakan Nuh mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Jadi Nuh bisa disebut orang tidak bercela karena dia mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Berarti Tuhan yang kemudian melahirbarukan dia. Ngerti nggak? Ya, jadi di sini sebenarnya sudah menunjukkan betapa manusia tidak mungkin bisa dianggap sebagai orang tidak bercela kalau bukan Tuhan yang memberikan karunia. Nah, karena sekarang di dalam perjanjian pemeliharaan ini intinya adalah Tuhan akan melindungi ya. Pertama-tama Tuhan akan melindungi manusia dari manusia sendiri. Karena itu di dalam Kejadian 9 ayat 6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Ada yang mengatakan mungkin karena Tuhan belum memberikan hukum bahwa kalau membunuh manusia dia juga harus dihukum mati. Karena itu ketika Kain membunuh Habel, Tuhan tidak menghukum mati Kain ya. Bahkan Kain diberi tanda supaya orang lain tidak berani membunuh dia. Itu saudara-saudara yang lain itu kemudian tidak berani membunuh dia. Tapi sekarang demi melindungi manusia, maka Tuhan kalau orang membunuh manusia secara tidak sah, maka dia akan dihukum mati. Jadi saudara, Tuhan setuju dengan hukuman mati ya. Zaman sekarang sudah tidak banyak orang setuju dengan hukuman mati. Tetapi anehnya ya saudara-saudara, itu kok alasan yang dipakai sama, karena nyawa manusia berharga. Ya toh? Karena Tuhan mengatakan tadi kan di ayat 6, siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Menunjukkan kan betapa manusia sangat berharga. Aneh nggak saudara? Konsep yang sama, manusia berharga, dipakai untuk Tuhan mengatakan karena itu pembunuh harus dihukum mati, tapi dipakai oleh manusia zaman sekarang karena itu ya pembunuh jangan dihukum mati. Kok aneh? Aneh nggak sih? Hah? Berarti perbedaannya di mana? Hah? Berarti ada perbedaan dong. Perbedaannya Tuhan melihat nyawa korban berharga. Zaman sekarang orang melihat nyawa pembunuh berharga. Itu bedanya. Ngerti nggak?
Nah, kira-kira hukum yang mana yang lebih tinggi? Ya pasti dong hukum Tuhan, ya. Jadi dalam hal itu sebenarnya Tuhan setuju dengan hukuman mati. Jadi kita orang Kristen seharusnya setuju dengan hukuman mati, ya, karena memang prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tadi ada yang bertanya pada saya. Dan memang ini adalah prinsip yang disalah mengerti karena sepertinya ditentang oleh Tuhan, ya, ditentang oleh Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya ini adalah hukum yang baik, saudara. Ini adalah prinsip yang Tuhan berikan kepada hakim, yaitu bahwa kalau kamu memutuskan perkara, prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau mata ganti gigi itu kagak adil, ngerti nggak? Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu yang adil. Jadi prinsip itu adalah supaya hakim memberikan keputusan yang adil, memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tapi seperti biasa, umat Tuhan sering sekali salah menafsirkan firman Tuhan. Pada zaman PB, umat sudah berpikir bahwa itu adalah hukum di mana kita boleh balas dendam. Kamu tonjok aku boleh tonjok kamu. Ngerti nggak? Nah, itu yang Tuhan Yesus tentang. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau ini adalah untuk keadilan, ini adalah prinsip yang baik, saudara. Jadi kita seharusnya memegang itu. Itu adalah prinsip keadilan Allah yang harusnya kita mengerti sebagai exact justice, ya, keadilan yang pas. Jadi itu adalah prinsip yang baik. Nah, di sini nyawa ganti nyawa, saudara. Harta sebanyak apapun tidak bisa dibandingkan dengan nyawa. Karena itu ketika seseorang membunuh dengan tidak sah, ya, maka dia harus membayar dengan yang sama berharganya. Dan yang sama berharganya cuma satu, nyawanya sendiri. Karena itu kenapa dia harus membayar dengan nyawanya. Ya, jadi uang sebanyak apapun tentu saja tidak bisa membayar sebuah nyawa, ya. Nah, kemudian juga Tuhan kemudian berjanji tidak akan menghancurkan manusia dengan air bah. Karena itu di dalam Kejadian 9 dari ayat 8, saya bacakan beberapa ayat, ya. Kejadian 9 dari ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anak yang bersama dia, sesungguhnya aku akan membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup yang bersamamu, segala burung ternak dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku akan menetapkan perjanjian dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Intinya Tuhan tidak akan lagi seperti air bah menghancurkan bumi dengan air bah. Karena itu biasanya kita menafsirkan di Wahyu nanti, kan kita tahu nanti dunia akan kiamat dengan api, saudara, ya, bukan dengan air. Nah, sebagai tandanya ayat 12, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamanya turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian di antara aku dan bumi. Itu yang biasa kita mengerti pelangi, ya. Karena itu kenapa habis hujan ada pelangi. Sayangnya di Jakarta terlalu polusi, jadi kagak kelihatan. Bukan berarti tidak ada, cuman kita tidak bisa melihatnya, ya. Dan itu mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah, ya. Nah, itu adalah inti daripada perjanjian dengan Nuh. Next kita masuk kepada yang mungkin kita lebih tahu, perjanjian janji, the covenant of promise, yaitu apa yang Allah janjikan kepada Abram. Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, jadi Abram akan menjadi bangsa yang besar. Nah, bukan itu saja, nanti kita melihat keturunan Abram akan mendapatkan tanah Kanaan. Ya, jadi kalau saya bacakan Kejadian 12 ayat 7. Nah, Abram itu ketika dipanggil dia tuh belum tahu disuruh kemana, saudara, ya. Dan di sini menunjukkan imannya sangat luar biasa, ya. Padahal dia dari kota Ur dikatakan adalah kota yang sudah sangat maju.
Sedangkan nanti dia panggil dan kita tahu nanti dia hidup nomadik ya, artinya hidup di kemah-kemah, harus terus berpindah-pindah. Padahal tadinya dia sudah hidup tentu saja di gedung gitu ya, di rumah yang besar karena dia punya hamba yang ratusan banyaknya ya, sehingga jelas itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dan dia bahkan tidak tahu Tuhan itu suruh kemana. Sesudah dia masuk ke Kanaan, baru Tuhan kemudian berkata bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunannya. Jadi Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Nah, tapi saudara, coba kita lihat Kejadian 15 dari ayat 13. Cuman memakan waktu yang ratusan tahun ya, setidak-tidaknya keturunannya akan 400-an tahun di Mesir. Dari Abraham nanti kira-kira 600-an tahun tuh. Nah, di sini dikatakan dari ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Perhatikan ayat 16. Nah, sebelum saya baca, nah saudara, pembantaian orang Kanaan oleh orang Israel menjadi isu yang sering dipakai untuk menyerang kita orang Kristen. Wih, Allahmu adalah Allah yang kejam ya. Masa mau merebut tanah orang, melakukan genocide, gitu kan? Betul nggak? Tapi ayat 16 memberikan kita penjelasan yang sangat baik. Ya, karena itu coba kita lihat ayat 16. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Amori adalah salah satu suku bangsa di Kanaan. Dan di sini mewakili seluruh Kanaan ya. Tuhan itu sering sekali memakai satu suku untuk mewakili yang lain. Seperti Yehuda mewakili kerajaan selatan, Efraim mewakili kerajaan utara, Amori mewakili suku-suku Kanaan. Jadi kenapa Tuhan menyuruh Abraham menunggu? Itu kira-kira 600-an tahun. Karena nanti kan keturunannya belum ke Mesir tuh. Sekarang aja Abraham belum punya anak tuh. Nanti kan sesudah Yakub umur berapa tuh? Umur 130 tuh baru mereka ke Mesir. Kenapa harus menunggu begitu lama? Ternyata Tuhan menunggu sampai kejahatan orang Amori genap. Berarti kenapa mereka harus menunggu sampai dianiaya 400-an tahun di Mesir? Supaya kejahatan orang Amori itu sudah sampai penggenapannya, dan berarti Allah memakai Israel sebagai alat penghakiman karena kejahatan orang Amori sudah genap. Kalau begitu bukan saja menggambarkan Tuhan adil, tetapi juga menggambarkan Tuhan panjang sabar, bahkan terhadap siapa? Terhadap orang Amori. Saudara, ini adalah ayat yang sangat baik kalau kamu diserang ya. Ya, jadi kita bisa menjelaskan itu karena Tuhan memakai Israel sebagai alat penghakiman. Nah, Tuhan berhak nggak menghakimi manusia? Berhak. Dan apa yang terjadi pada Kanaan, saudara, apa yang ada di PL itu sering sekali adalah bayang-bayang nanti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini adalah bayang-bayang yang kadang-kadang disebut tipologi dari apa yang akan Tuhan lakukan pada hari terakhir, di mana Tuhan akan memusnahkan semua manusia kan, ya. Dan Tuhan berhak nggak melakukan? Berhak. Jadi kalau kita Tuhan menghukum Kanaan saja kagak bisa terima, gimana bisa terima nanti akhir zaman Tuhan menghabiskan semua manusia? Coba ingat, tidak ada manusia tidak berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan berhak dong membunuh semua manusia. Ya. Jadi tapi dalam hal ini sebenarnya menunjukkan kesabaran Tuhan ya, menunggu 600-an tahun saudara, supaya kedurjanaan orang Amori itu genap. Next kita juga melihat bahwa ya 12 ayat 3,
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, tadi di dalam tanya jawab saya sudah menekankan sedikit, saudara, tujuan utama dari Allah bukan hanya menyelamatkan Israel, tapi menyelamatkan seluruh kaum di muka bumi. Jadi itu adalah tujuan utama Allah. Cuman Allah memakai alat, yaitu orang Israel. Jadi kita perlu melihat bahwa dari awal sekali tujuan Tuhan adalah seluruh umat manusia. Bahkan sebenarnya kalau kita pikir ya, saudara, nanti di pasal 17 itu kan pertama kali kemudian Tuhan menyuruh nanti Abraham disunat ya. Saudara, yang disunat itu cuma Abraham dan Ismail, Ishak belum lahir pada waktu itu, atau ada yang lain? Semua budak, baik yang dibeli atau lahir di rumahnya. Sedangkan budak-budak itu keturunan Abraham bukan? Bukan. Dan disunat itu menjadi umat Allah. Berarti dari awal sekali umat Allah lebih banyak Abraham dan keturunannya atau bangsa lain? Bangsa lain, saudara. Walaupun memang kayaknya budak-budaknya nanti tidak ke Mesir ya. Yang ke Mesir adalah Yakub dan keturunannya. Tapi kalau kita ingat kisah Alkitab, ketika mereka keluar pun dikatakan banyak bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dan menjadi bagian umat Allah kan. Bahkan para ahli mengatakan Kaleb itu harusnya bukan orang Israel, tapi adalah salah satu dari bangsa lain yang kemudian menjadi umat. Tapi memang karena umat Tuhan harus Israel, mereka harus masuk ke salah satu dari 12 suku, dan Kaleb dimasukkan ke dalam suku Yehuda. Kenapa Kaleb diperkirakan bukan selain dia dikatakan Kaleb itu siapa gitu ya? Tapi juga saudara tahu nggak nama Kaleb artinya apa? Anjing, saudara. Kaleb itu artinya anjing. Jadi jangan sembarangan kasih nama ya. Ya, sehingga dan itu membuat ya kalau gitu kemungkinan ya memang Kaleb bukan orang Israel. Anjing itu adalah binatang yang haram, saudara. Betul enggak ya? Tapi dalam hal ini mungkin itu adalah nickname kali ya. Saya nggak ngerti deh. Tapi ya memang ya Kaleb, para ahli mengatakan kelihatannya bukan orang Israel. Tapi inti saya adalah dari awal umat Tuhan tidak pernah hanya Abraham dan keturunannya. Ya, jadi dari awal sekali memang tujuan Tuhan umatnya adalah dari seluruh kaum di muka bumi. Ya, jadi memang Abraham keturunannya dan orang-orang yang lahir di rumahnya serta yang dibeli harus disunat. Itu berarti budak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Karena itu kita harus mengerti perbudakan di dunia kuno, terutama perbudakan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam umat Allah, itu berbeda sekali dengan mungkin konsep perbudakan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Budak itu bagian keluarga, saudara, di dalam dunia kuno ya. Walaupun memang kemudian juga ada dikatakan budak yang Ibrani harus dilepaskan pada tahun ke-7, tapi yang harus dilepaskan cuma budak Ibrani ya. Mereka yang bukan Ibrani bisa menjadi budak seumur hidup ya. Tapi budak itu sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan dengan mereka disunat berarti ketika Paskah pun mereka makan daging Paskah. Jadi benar-benar dianggap sebagai bagian keluarga sebenarnya ya. Nah, saudara, kira-kira kita mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham apa enggak? Hah? Mewarisi enggak? Coba kita lihat kejadian Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Lagi pula jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Jadi mewarisi enggak? Mewarisi, saudara. Kalau kita tidak mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham, nanti kalau udah mati kemana tuh? Satu-satunya yang menjanjikan tanah itu adalah perjanjian dengan Abraham. Jadi kita harus melihat apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Kanaan itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu langit baru dan bumi baru. Jadi kita nanti mendapatkan langit baru dan bumi baru karena apa yang Allah janjikan ya kepada Abraham, dan kita menerimanya di dalam Kristus.
Ya, jadi kita mewarisi, karena itu sebenarnya Kejadian 12 ayat 3 balik lagi, dan ini menjadi ayat yang juga rame gara-gara orang mengatakan kalau kita mengutuk Israel tuh ya nanti terkutuk, betul kan? Ya enggak ya? Coba kita lihat Kejadian 12 ayat 3 kembali. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara coba pikirkan ya, kalau sebenarnya kata mengutuk walaupun memang muncul 2 kali sama, Ibraninya tidak sama. Secara harafiah Tuhan berkata, aku akan mengutuk orang yang merendahkan atau menghina engkau. Jadi balasan Tuhan itu lebih berat ya. Jadi kalau orang meremehkan kamu, merendahkan kamu, aku akan mengutuk. Tapi saudara coba kita pikirkan, kalau orang merendahkan kita, orang Kristen, berarti bakal jadi orang percaya enggak? Hah? Enggak. Akhirnya dikutuk Tuhan enggak? Dikutuk Tuhan. Ayat ini berlaku untuk kita, saudara. Kita adalah pewaris perjanjian Allah dengan Abraham di dalam Kristus. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat ayat ini tidak berlaku untuk kita mengutuki Israel sekarang. Itu kan yang dipakai ya waktu ya mengutuk Israel nanti ayat ini berlaku, tidak ya, karena seperti saya katakan Israel yang sekarang bukan bagian dari umat Allah. Ini malahan berlaku untuk kita orang-orang Kristen, ya. Nah, next kita akan melihat perjanjian hukum. Saudara, intinya adalah 10 perintah Allah ya. Jadi kalau kita melihat Keluaran 34 ayat 28, Keluaran 34 ayat 28, Musa berada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menulis pada loh-loh itu kata-kata perjanjian ke-10 firman. Jadi inti perjanjian hukum adalah Tuhan memberikan 10 hukum. Ingat ya, 10 hukum itu adalah inti daripada apa yang menjadi prinsip Tuhan yang harus kita lakukan, yang Tuhan Yesus simpulkan sebagai mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, saudara, ini yang kemudian sering sekali disalahpahami, seakan-akan kita itu orang PL melakukan hukum untuk supaya mereka bisa diselamatkan, tapi itu tidak benar. Tadi saya sudah mengatakan orang perjanjian lama pun diselamatkan oleh darah Kristus. Karena itu kalau kita melihat ya, misalnya Keluaran 20 itu adalah ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada umatnya. Nah, kita lihat pembukaannya. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Jadi ini adalah setelah Tuhan menyelamatkan umatnya. Betul enggak? Jadi Tuhan memberikan hukum setelah ia menyelamatkan umatnya. Sama seperti setelah kita diselamatkan dari perbudakan dosa, nah Allah memberikan hukum itu. Berarti hukum itu bukan supaya kita bisa diselamatkan, tetapi sekarang setelah Dia adalah Allah dan kita adalah umatnya, maka tujuan hidup kita harus siapa? Memuliakan Bapa di surga. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia mengatakan kita adalah garam dan terang, kan? Dan pada akhirnya di dalam Matius 5 ayat 16, apa kata Tuhan Yesus? Supaya kamu melakukan perbuatan baik dan orang-orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, bagaimana mungkin orang bisa memuliakan Bapa di surga kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan? Jadi kita melakukan perintah Tuhan bukan supaya kita selamat, tapi supaya Bapa dimuliakan. Ya, dan kenyataannya kan, coba ya, sekarang orang mengatakan orang Kristen kok begitu. Berarti kan dunia saja mengerti kita orang Kristen harusnya berbeda, dan kita berpikir bahwa kita orang Kristen boleh melakukan apa saja. Enggak, karena kemudian yang dipermalukan adalah Allah kita. Ingat ya, Kristen itu artinya Kristus kecil, pengikut Kristus. Saudara, kita menyandang nama Yesus, kita menyandang nama Allah.
perbuatan kita yang memalukan itu akan membuat nama Allah menjadi dihina orang atau diremehkan orang. Ya, karena itu kenapa sebagai orang Kristen seharusnya kita menjalankan hukum Tuhan. Nah, kemudian kita melihat tentu saja 10 hukum itu adalah sebagai pedoman hidup. Mazmur 119 mungkin ayat 105 yang terkenal. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Jadi saudara, kita itu harus mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip kebenaran Tuhan. Jadi kita itu kita perlu tahu hukum Tuhan, kita perlu tahu prinsip-prinsip Tuhan, dan karena itulah ketika kita memutuskan perkara, baru kita bisa memutuskan yang seturut dengan firman Tuhan, baru bisa disebut sebagai ibadah kepada Tuhan, kan? Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dan Tuhan akan menerimanya sebagai ibadah? Ya enggak, Tuhan baru akan menerimanya sebagai ibadah kalau kita melakukannya dengan iman dan kalau kita melakukannya secara benar. Ya, jadi saudara jangan berpikir ya bahwa karena kita sudah diselamatkan, dan juga banyak orang berpikir karena Tuhan Yesus sudah menggenapi seakan-akan kita tidak perlu lagi melakukan hukum Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu yang Paulus katakan mengenai fungsi daripada firman Tuhan. Ya, sehingga coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kita perlu tahu seluruh prinsip kebenaran Tuhan sebagai pedoman hidup. Ya, nah saya bicara sedikit saja mungkin mengenai 10 hukum. Saudara, 10 hukum itu diberikan 8 dimulai dengan kata jangan, dan cuma 2 yang diberikan secara positif ya, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah ayah dan ibumu. Tapi tentu saja kita harus mengerti bahwa 10 hukum karena memang ini adalah berbicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita jangan cuma melihat jangannya. Karena itu misalnya John Calvin mengatakan, ketika kita melihat hukum yang mengatakan jangan, kebalikan dari yang jangan itu juga perlu kita lakukan. Contoh ya, hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Berarti kita kebalikannya, bukan cuma tidak boleh ada berhala, tapi kita seharusnya mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Ngerti nggak? Jadi jangan cuma melihat negatifnya, tetapi apa yang positif, seperti jangan berzina. Ya, jangan berzina. Positifnya apa? Tuh, kita harusnya mengasihi pasangan kita sebagai satu-satunya. Kan itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu tertarik kepada perempuan lain, kamu sudah berzina. Karena berarti istrimu bukan lagi satu-satunya bagimu. Kamu sudah memikirkan perempuan lain. Karena itu kenapa sudah melanggar hukum jangan berzina. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya inti daripada hukum itu adalah mengasihi. Karena itu kenapa bagi Tuhan Yesus ketika kamu marah pada saudaramu, kamu sudah melanggar hukum jangan membunuh. Karena hukum jangan membunuh artinya kita perlu mengupayakan kesejahteraan sesama kita. Sehingga ketika kita marah, maksudnya marah yang tidak benar, ketika kita menganiaya, ya, kita sudah melanggar hukum jangan membunuh. Walaupun tentu saja bukan berarti beratnya sama seperti hukum membunuh orang, ya enggak dong, ya marah pada orang masa beratnya sama seperti membunuh orang. Tapi sudah melanggar hukum tersebut. Karena inti daripada hukum itu adalah kamu seharusnya mengasihi sesama kamu, mengupayakan kesejahteraan kamu. Jadi jangan mencuri, termasuk di dalamnya kita seharusnya menolong sesama kita. Ngerti ya? Maksud saya, jadi kita itu jangan cuma melihat yang jangan. Jadi ya, kalau hukum pertama berarti kita seharusnya mengasihi Allah sebagai satu-satunya.
Hukum kedua itu berbicara tentang jangan menyembah Allah dalam bentuk gambar atau sebagainya. Berarti positifnya kita harus menyembah Allah sesuai dengan cara yang berkenan kepada Allah. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berarti kita seharusnya memakai mulut kita untuk memuliakan Allah, ya. Hukum keempat, kuduskanlah hari Sabat, ya. Itu kan sudah di dalam positif, ya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum keenam, jangan membunuh. Berarti kita seharusnya mengupayakan kesejahteraan sesama kita. Hukum ketujuh tadi, jangan berzina. Berarti kita seharusnya mengasihi pasangan kita sebagai satu-satunya. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta. Berarti juga kita seharusnya, ya, memakai mulut bibir kita untuk mengatakan hal yang baik. Hukum ke-10, jangan mengingini, ya, berarti malahan kita seharusnya juga, ya, menolong orang. Nah, itu secara ringkas karena hukum itu sangat dalam sebenarnya, saudara, ya, tapi kita tidak punya waktu untuk itu. Nah, kita masuk kepada perjanjian kerajaan. Nah, mungkin ini adalah perjanjian yang paling diingat oleh umat pada zaman Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan Allah mengadakan perjanjian kerajaan dengan Daud. Coba kita lihat 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Ya, berarti kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Kematian tidak akan menggagalkannya, karena kan Daud sudah mati pun Tuhan terus memberikan keturunan Daud untuk duduk di atas tahta Daud. 14, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti telah kujauhkan dari Saul yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dosa tidak akan menghancurkan, walaupun akan membawa kepada penghukuman. Karena itu nanti kita akan melihat ini menunjukkan perjanjian itu bersyarat, tetapi juga selama-lamanya berarti tidak bersyarat. Bersyarat itu artinya kalau umat kemudian melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan memberi hukuman. Dan mengenai kerajaan Daud terlihat jelas, saudara. Kita tahu bahwa Salomo nanti menyeleweng di masa tuanya, ya. Hukuman Tuhan apa? Kerajaan Daud Tuhan cabut. Nanti, ya, kerajaan Yehuda pun banyak keturunan Daud yang tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menghancurkan kerajaan Yehuda. Nah, itu yang menunjukkan perjanjian itu bersyarat. Ngerti nggak? Ketika mereka tidak melakukan syarat, Tuhan bisa menghukum. Tapi perjanjian itu juga tidak bersyarat, karena Tuhan mengatakan bahwa kerajaan itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan bangkitkan Mesias anak Daud yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Ya, karena itu perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak bersyarat juga. Ya, jadi dua-duanya, saudara, ya, perjanjian Tuhan itu selalu bersyarat dan tidak bersyarat. Jadi waktu juga tidak akan meniadakannya. Nah, dalam hal ini, saudara, nanti Yesus itu paling dikenal sebagai anak Daud. Dan memang kelihatannya itu yang menjadi sesuatu yang paling penting. Nah, sering sekali kita tidak sadar, saudara, ya. Kenapa perjanjian ini merupakan sesuatu yang paling penting, dan juga mengapa, coba ya, di PB khotbah utama Yohanes Pembaptis dan khotbah utama Tuhan Yesus itu apa? Apa?
Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara pernah mikir gak, kenapa tidak berkata bertobatlah karena keselamatan sudah dekat? Kenapa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat? Saudara, keselamatan digambarkan dengan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat sejarahnya, akhirnya kerajaan Yehuda Tuhan hancurkan. Ya, dan itu adalah abad ke-6 sebelum Masehi, tahun 587 sebelum Masehi. Sampai Yesus datang, apalagi kan umur 30 baru Yesus kemudian melayani, itu sudah 600-an tahun. Jadi orang Yahudi menantikan kerajaan Allah itu sudah 600-an tahun. Karena itu kenapa itu merupakan konsep yang begitu penting. Karena mereka benar-benar inginkan supaya kerajaan itu datang. Saudara, kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Karena itu kenapa misalnya yang perlu ditekankan adalah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, untuk itu memang ya, supaya lebih jelas ya, kita akan melihat perjanjian yang terakhir, yaitu perjanjian penggenapan. Nah, di sini beberapa hal ya. Yang pertama-tama, saudara, di dalam dunia kuno, ketika dua orang atau dua pihak mengadakan perjanjian, mereka itu biasanya membelah binatang. Dan binatang itu diletakkan di sisi kanan dan kiri. Dan orang yang melakukan perjanjian itu berjalan di antara potongan binatang. Tahu nggak artinya apa? Artinya mereka bersumpah kutuk. Kalau aku melanggar perjanjian itu, terkutuklah aku. Nah, berkaitan dengan itu ya, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, tadi memang tidak kita baca. Ini adalah bagian yang saya yakin saudara tuh kagak ngerti ketika membaca. Coba kita lihat ya, Kejadian 15. Kejadian 15. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara, kita harus mengerti potongan-potongan daging itu karena Tuhan sedang mau mengadakan perjanjian dengan Abraham. Jadi di dalam, kalau kita melihat konteks Kejadian 15 ya, Tuhan kan menjanjikan keturunan dan tanah. Mungkin itu perjanjian dengan Abraham yang paling penting. Tapi kalau kita ingat di dalam Kejadian 15 awal ini, setelah sekian tahun Abraham belum punya anak, jadi dia berpikir Tuhan sudah tidak akan memberikan anak, kan itu sampai dianggap budaknya yang akan menjadi pewarisnya. Tapi Tuhan kemudian datang menunjukkan bintang-bintang di langit dan mengatakan keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Akhirnya Abraham percaya ya. Tetapi kemudian ayat 7, firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Sudah percaya tentang anak, ragu lagi tentang tanah. Kira-kira kenapa? Kok nggak satu paket gitu loh ya? Percaya tentang anak, ya percaya dong tentang tanah. Kenapa ragu tentang tanah? Karena tanah itu nanti kan ratusan tahun baru keturunannya memiliki. Jadi Abraham nggak akan pernah mengantisipasi juga tidak bisa. Kalau soal anak, setidak-tidaknya nanti Abraham sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, saudara. Setidak-tidaknya dia bisa melihat permulaan penggenapan janji Tuhan. Tanah itu kan nanti ratusan tahun kemudian. Jadi walaupun sudah percaya tentang anak, dia masih bingung tentang tanah. Nah, ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor jantan berumur 3 tahun, dan seterusnya. Ayat 10, semuanya itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Jadi Abraham langsung mengerti Tuhan mau mengadakan perjanjian, langsung memotong binatang dan meletakkan di sisi kanan dan kiri. Saudara, tadi saya mengatakan perjanjian Allah dengan umatnya adalah perjanjian tuan dan hamba. Kalau perjanjian yang sejajar, kira-kira siapa yang seharusnya melewati potongan daging? Kalau sejajar, harusnya dua-duanya dong. Kalau tuan dan hamba, harusnya hambanya. Tapi yang tadi kita baca di ayat 17,
Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Siapa yang lewat? Tuhan. Itu berarti Tuhan bersumpah kutuk. Kalau sampai dia tidak menggenapi, terkutuklah dia. Nah, karena itu kenapa Alkitab bisa mengatakan Tuhan bersumpah gara-gara peristiwa ini, saudara. Ngerti nggak? Ya. Dan kita dijelaskan ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Ya, jadi saking untuk meyakinkan Abraham dan keturunannya bahwa Tuhan pasti menggenapinya, Tuhan bersumpah kutuk. Tapi saudara, di dalam perjanjian lama, darah binatang yang dicurahkan ketika perjanjian dilakukan. Tapi saudara, di dalam perjanjian baru, tapi sebelumnya, perjanjian baru itu kapan terjadinya? Nah, herannya banyak orang Kristen yang tidak tahu kapan perjanjian baru Tuhan Yesus teguhkan. Saudara? Hah? Apa? Hah? Penyalipan. Penyalipan di dalam 7 perkataan salib tidak ada kata perjanjian. Pada waktu perjamuan terakhir orang sudah ada itu loh. Ya, coba kita lihat ya. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku, adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, kalau di PL darah yang ditumpahkan untuk sebuah perjanjian adalah darah binatang. Di dalam perjanjian baru darahnya adalah darah Yesus sendiri. Ya. Nah, saudara, perjanjian baru di dalam kitab Yeremia disebut perjanjian baru, tapi di dalam kitab Yehezkiel disebut perjanjian damai atau perjanjian damai sejahtera. Nah, kita lompat dulu ke Yehezkiel untuk melihat betapa sebenarnya mau menegaskan kenapa ini disebut perjanjian penggenapan. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen mengkontraskan seakan-akan perjanjian baru membatalkan perjanjian yang lama. Tapi sebenarnya perjanjian baru itu bukan membatalkan tetapi menggenapi. Ya, karena itu coba kita lihat di Yehezkiel 37. Yehezkiel 37 dari ayat 24. Tapi sebelumnya saya baca ayat 26 dulu. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal, ya. Jadi apa yang kita sebut perjanjian baru, Yehezkiel sebut damai, perjanjian damai sejahtera. Nah, intinya adalah ayat 24 dan 25. Hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Tentu saja tidak mungkin Daud. Daud sudah mati. Berarti hambaku Daud maksudnya Mesias keturunan Daud, ya. Jadi Mesias akan menjadi rajanya, anak Daud, dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Berarti menggenapi perjanjian Allah dengan siapa? Dengan Daud dong, ya. Nah, mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Berarti menggenapi perjanjian Allah dengan Musa. Ayat 25, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, tempat nenek moyang mereka tinggal, menggenapi perjanjian Allah dengan Abraham. Saudara, perjanjian Yesus itu menggenapi perjanjian, terutama digambarkan di sini perjanjian Allah dengan Abraham, Musa, dan Daud. Ya, tapi kita juga akan melihat dengan Adam, karena itu next. Nah, kita akan lihat. Saudara, Yesus adalah Adam yang kedua. Paulus berkata, dosa masuk melalui Adam dan pembenaran melalui Adam kedua. Di dalam seluruh sejarah keselamatan hanya ada 2 orang yang menjadi perwakilan manusia. Adam pertama mewakili seluruh umat manusia, Adam kedua mewakili orang-orang yang ditebusnya. Ya, dan dua-duanya disebut Adam.
Ya, jadi dalam hal ini kita melihat dan ini menunjukkan Yesus adalah Adam kedua. Saudara, coba kita juga bandingkan Getsemani dengan Taman Eden. Di Taman Eden, Tuhan memberikan ujian yang sangat mudah. Di antara begitu banyak pohon yang enak dan menarik, cuman satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Di Taman Getsemani, ujiannya meminum cawan murka Allah. Saudara, dan kalau di Taman Eden, kalau Adam taat dia langsung mendapatkan segalanya. Di Taman Eden kalau taat malahan akan disiksa dulu, betul nggak? Ya, benar-benar menerima cawan murka tersebut. Tapi akhirnya Adam yang pertama tidak mau taat, Adam yang kedua taat. Itu sebenarnya perbandingan yang tidak bisa dibandingkan ya, terlalu jauh. Tetapi ternyata Adam yang kedua taat. Tapi berbicara sedikit mengenai cawan murka, saudara ya. Saya itu sering sedih tuh. Orang tuh kalau berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus selalu hanya berfokus pada penyaliban secara fisik. Betul itu mengerikan. Saya rasa kalau saya mau disalib hari ini udah mati ketakutan kali ya. Karena memang mengerikan saudara ya, itu memang dirancang untuk menyiksa. Karena itu orang yang disalibkan itu kan bisa berhari-hari baru mati ya. Dan matinya karena apa? Kehabisan darah. Kehabisan apa? Darah. Kehabisan darah, mana mungkin berapa hari. Tidak bisa bernafas. Saudara, disalibkan seperti itu kan kesakitan, karena itu terhenyak. Dan kalau sudah begitu, coba kamu posisi begitu, lama-lama perlu membusungkan dada gak untuk bernafas? Ya. Tapi kan tanganmu dipaku dan kakimu dipaku. Jadi ketika membusungkan dada untuk bernafas, sakit gak? Sakit, akhirnya ya keletihan akhirnya mereka nggak kuat membusungkan dada. Karena itu kenapa ketika mau supaya penjahat sebelah Tuhan Yesus mati, diapain? Dipatahkan kakinya kan. Kan dipatahkan kaki nggak keluar darah saudara. Tapi kalau dipatahkan kaki bisa nggak membusungkan dada? Kagak bisa. Karena itu sebentar saja mereka kemudian tidak bisa bernafas. Karena itu kenapa bisa berhari-hari. Jadi memang itu dirancang untuk disiksa saudara, untuk menyiksa. Dan memang menakutkan. Tapi kita tidak boleh melihat itu adalah bagian yang paling penting pada penyaliban Yesus. Karena apa? Yesus itu walaupun itu mengerikan, disalibkan itu tidak lebih dari 6 jam. Seluruh proses penyaliban mulai jam 9, jam 3 dia udah mati. Orang bisa disalibkan berhari-hari. Yang lebih menderita siapa? Yang disalibkan Yesus yang 6 jam? Atau yang lain, yang berhari-hari? Yang berhari-hari. Kalau kita berbicara tentang penyaliban, Yesus tidak unik. Maksudnya dia bukan satu-satunya di dunia yang disalibkan. Ratusan ribu, mungkin jutaan orang pernah disalibkan. Kemudian ada 2 lagi yang sebenarnya yang ditujukan kepada Yesus. Yang kedua adalah penghinaan. Saudara coba pikirkan, kenapa digambarkan Yesus dijual dengan 30 keping perak? Uang yang mahal apa enggak? Di dalam PL 30 keping uang itu adalah seorang pemilik lembu membayar kepada orang yang budaknya ditanduk mati lembunya. Harga seorang budak 30 keping perak. Jadi Yesus dijual dengan 30 keping perak, saudara, itu adalah penghinaan. Mau menggambarkan ya, dia itu harganya begitu murah. Bahkan seorang rabi tidak seharusnya dijual dengan harga seorang budak. Betul nggak? Apalagi anak Allah yang berinkarnasi. Tapi juga coba lihat, dengan sengaja kenapa dia diberikan mahkota dunia? Karena pura-pura dia adalah raja. Karena itu juga diberikan jubah ungu, disembah, tetapi kemudian diludahi. Mau menghina, mengolok-olok bahwa dia mengklaim dirinya sebagai raja. Tetapi tentu saja Tuhan memakainya untuk menunjukkan kalau dia benar-benar mati sebagai raja orang Yahudi. Tapi itu adalah penghinaan yang sengaja diberikan. Sudah itu kan jubahnya apa dijadikan undi. Itu adalah penghinaan, saudara. Mau
menggambarkan padahal Yesus adalah orang miskin, jubah memang ya, baju di dunia kuno mahal, tapi kan jubah Yesus bukan jubah orang kaya, tapi mau mengatakan betapa jubah yang tidak seberapa harganya itu lebih berharga dari Yesus. Penghinaan apa enggak? Saudara, kalau kamu mati orang berebutan bajumu, penghinaan apa itu? Penghinaan bukan? Penghinaan, apalagi Yesus adalah Allah anak yang berinkarnasi. Dan kemudian diolok-olok kan, semua golongan mengolok-olok dan mengatakan, ayo turun dari salib, dia yang dapat menyelamatkan orang lain, kenapa dia tidak menyelamatkan diri sendiri? Dan itu adalah penghinaan. Jadi saudara, penghinaan itu sangat ditekankan. Tapi yang paling harus kita fokuskan adalah cawan murka Allah. Kan itu digambarkan mulai dari jam 12 sampai jam 3, negeri itu penuh dengan kegelapan. Tidak mulai dari jam 9, saudara. Baru pada waktu itulah Yesus benar-benar menderita. Karena apa? Karena murka Allah ditumpahkan dengan begitu dahsyatnya. Dosa orang percaya itu Yesus tanggung dalam 3 jam tersebut. Karena itu kenapa negeri itu penuh dengan kegelapan. Sampai akhirnya di puncaknya Tuhan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan jeritannya. Jadi jeritannya bukan masalah dia disalib secara fisik, tetapi dia menerima cawan murka Allah. Jadi kalau kita melihat penyaliban Yesus, jangan hanya fisiknya. Fisiknya itu tidak unik. Dan saudara, kalau kita melihat 7 perkataan Tuhan Yesus ya, perkataan pertama, keempat, dan ketujuh yang dia menyebut Allah atau Bapa. Perkataan pertama, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Perkataan terakhir, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku atau nyawaku, harafiahnya rohku. Tapi di tengah-tengah dia tidak mengatakan Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi Allahku, Allahku. Saudara, kenapa? Karena itu bukan murka seorang bapa terhadap anak. Murka bapa terhadap anak bagaimanapun penuh dengan kasih sayang, tapi itu adalah murka Allah terhadap dosa, saudara, tanpa belas kasihan. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Jadi ya, cawan murka Allah itu ketaatan di Getsemani, saudara. Itu adalah ketaatan yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan ujian Adam ya di Taman Eden ya, sehingga kita bisa melihat Yesus tentu saja melakukan dengan sangat berhasil sebagai Adam yang kedua. Next kita lihat Yesus adalah keturunan Abraham. Nah, tadi kita sudah melihat Galatia 3 ayat 29, tapi sengaja saya belum melihat Galatia 3 ayat 16, menunjukkan betapa ternyata ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, klimaksnya hanya pada satu orang, yaitu Kristus. Galatia 3 ayat 16. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunan yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ayat yang mungkin membingungkan bagi kita. Saudara, ketika Tuhan berkata, coba kita lihat ya, misalnya Kejadian 15 tadi. Kejadian 15. Saya bacakan ayat 5 ya, 5. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat, keturunanmu dalam bentuk tunggal atau jamak? Di sini? Jamak. Keturunanmu Banyaknya tunggal, tapi kan dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dalam bahasa Ibrani keturunan itu dalam bentuk tunggal.
Karena bahasa Ibrani seperti bahasa Inggris, katanya tuh kalau bentuk tunggal dan jamak itu berbeda. Tapi di sini cuma memakai keturunan. Harusnya kan demikianlah banyaknya nanti keturunan-keturunanmu, baru itu jamak, betul enggak? Nah, kan harusnya pakai jamak, tapi sengaja selalu pakai tunggal. Kata keturunan selalu muncul dalam bentuk tunggal, tidak pernah muncul dalam bentuk jamak. Ternyata Galatia 3 ayat 16, coba sekarang ya kalau kita baca mungkin lebih dimengerti. Galatia 3 ayat 16. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi walaupun janjinya tentang keturunan yang banyak, kata keturunan dalam bentuk tunggal karena mau mengatakan klimaksnya hanya pada satu orang, yaitu Kristus. Jadi rupanya janji Tuhan tentang keturunan yang banyak itu klimaksnya adalah pada Kristus. Dan baru kan di ayat 29 lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Ya, jadi di sini kita melihat itu adalah klimaks dari janji Allah tentang keturunan, yaitu Kristus. Dan tanah pun nanti tentu saja menunjukkan kepada langit baru dan bumi baru yang menjadi tanah negeri milik Yesus. Nah, mengenai Musa, next ya, Yesus menggenapi Taurat Musa. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, bagaimana cara Tuhan Yesus menggenapi Taurat? Ada 3 hal. Pertama, menggenapi nubuat Alkitab ya. Misalnya Mika mengatakan seorang pemimpin akan lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Betul nggak ya? Nah, Yesus Mesias dikatakan harus keturunan Daud, dan tentu saja Yesus lahir sebagai keturunan Daud ya. Jadi nubuat-nubuat seperti itu ya yang kemudian diberikan. Nah, kemudian juga menjalankan Taurat Musa. Saudara, ada doktrin yang sangat penting, yaitu Yesus itu taat bukan hanya di dalam kematiannya yang disebut passive obedience, taat dalam kesengsaraannya, tetapi juga ada yang disebut active obedience of Christ. Ketaatannya secara aktif yaitu ketaatannya menjalankan Taurat Musa. Tadi itu kenapa Yesus ya digambarkan seumur hidupnya itu menjalankan Taurat Musa. Jadi itu juga dianggapi menggenapi Taurat, dia menjalankan. Tapi kemudian juga ada yang kita lihat di dalam Matius 5, dan ini menarik karena ini sering sekali disalah tafsirkan. Matius 5 dari ayat 21 sampai 48, 6 kali Yesus berkata seperti ini. Misalnya Matius 5 ayat 21, kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan. Ayat 22, namun aku berkata kepadamu. 6 kali Yesus mengatakan sesuatu yang menentang. Nah, di TB2 sudah lebih jelas ya. Di TB1 dikatakan kamu telah mendengar apa yang difirmankan, dan itu membuat orang berpikir yang di Yesus tentang adalah firman PL. Ngerti nggak? Tapi sebenarnya yang sekarang TB2 lebih jelas. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan. Jadi Yesus bukannya menentang PL ya. Selama ini kebanyakan orang berpikir Yesus menentang PL. Yesus tidak mungkin menentang PL toh, saudara-saudara. PL itu adalah firman siapa? Firman Allah kan. Mungkin nggak Yesus menentang firmannya sendiri? Tidak mungkin kan. Jadi yang Yesus tentang adalah pengertian yang salah tentang perjanjian lama. Jadi di dalam 6 antitesis ini, di mana Yesus menentang, Yesus itu selalu menentang tafsiran yang salah tentang perjanjian lama. Dan itu adalah salah satu Yesus, bagaimana Yesus memberikan arti yang sebenarnya. Saya berikan contoh. Yang pertama ini memang merupakan sesuatu yang sulit. Coba kita lihat ya, Matius 5 dari ayat 21.
Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Jangan membunuh itu adalah bagian dari 10 hukum. Siapa yang membunuh harus dihukum, itu perkataan PL enggak? Ya, kalau gitu apa salahnya? Salahnya adalah, kan di dalam 10 hukum cuma mengatakan jangan membunuh. Ditambahkan siapa yang membunuh harus dihukum. Itu kemudian karena pada waktu itu orang Yahudi berpikir hukum jangan membunuh itu hanya dilanggar kalau kita benar-benar secara fisik membunuh orang. Ngerti nggak? Jadi mereka lupa bahwa 10 hukum adalah hukum kasih. Nah, Yesus mengembalikan makna. Kan itu kenapa Yesus berkata, 22, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata Tuhan Yesus, kamu marah pada saudaramu sudah melanggar hukum jangan membunuh. Karena ingat tadi ya, hukum jangan membunuh artinya kita seharusnya mengupayakan kesejahteraan sesama kita. Jadi menggenapi Taurat Musa itu juga berarti memberi arti sebenarnya dari Taurat. Nah, sekarang yang paling menarik adalah bagian akhir ya, maksudnya perjanjian yang terakhir itu perjanjian dengan Daud. Yesus adalah raja keturunan Daud. Nah, kalau menurut saya ya, kita orang Kristen terlalu kurang memahami akan hal ini. Padahal ini adalah konsep yang paling penting. Konsep kerajaan Allah adalah konsep yang paling penting di dalam Injil. Karena itu coba kita lihat Matius 1 ya. Matius 1 ayat 1, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yang pertama-tama ditekankan, anak Daud berarti menggenapi perjanjian Allah dengan Daud. Anak Abraham berarti menggenapi perjanjian Allah dengan Abraham. Yang paling ditekankan adalah anak Daud. Ayat 6, Isai mempunyai anak Raja Daud, Daud mempunyai anak Salomo. Saudara, ada yang aneh nggak di ayat 6? Setelah Daud sampai pembuangan, semua yang dituliskan Matius adalah raja. Daud, Salomo, Rehabeam, Ahia, tapi satu-satunya yang disebut raja adalah Daud. Ya toh, mau menunjukkan betapa Yesus memang sebagai anak Daud. Ya, tapi juga saudara, Matius mengatakan di ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Orang Yahudi senang bermain dengan angka. Matius adalah pemungut cukai. Suka nggak kira-kira ngitung-ngitung? Ya pastilah ya, setiap hari hitung duit dia ya. Kenapa dia memakai 14, 3 kali 14? Dan para ahli mengatakan ada nama yang sengaja dihilangkan supaya dia bisa mendapatkan angka 14, 14, 14. Jadi sengaja memakai kata angka 14 karena angka 14 adalah angka Daud. Saudara, seperti saya katakan, orang Yahudi suka bermain dengan angka ya. Nama Daud itu kan di Alkitab itu kan cuma konsonan. Alkitab itu konsonan Daud adalah seperti David, begitu DVD. Nah, D itu seperti kita ABCD, itu angkanya 4. Tapi V itu 6. 4 plus 6 plus 4 berapa? 14. 14 adalah angka Daud. Ya, jadi ini mau menekankan betapa Yesus adalah raja keturunan Daud. Nah, karena itu kenapa misalnya Matius 2 ayat 2 orang Majus ya bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Saudara, aneh nggak? Raja yang baru dilahirkan. Aneh nggak saudara? Ada nggak orang yang lahir sebagai raja? Tidak ada. Anak raja waktu lahir disebut pangeran. Mana ada orang lahir sudah jadi raja, kecuali bapaknya pas sudah mati langsung ya dia diangkat jadi raja. Ya enggak. Tapi
Tetapi Yesus waktu lahir disebut Raja orang Yahudi. Lihat nggak penekanan Alkitab, sampai waktu dia lahir pun dia lahir sebagai raja. Itu adalah sesuatu yang aneh. Kan itu saudara ya, ketika kita membaca sesuatu yang aneh, kita itu harus alert, kita itu harus sadar gitu loh. Oh, ini ada sesuatu yang tidak lazim. Karena berarti ada penekanan di sana. Tapi kemudian juga Injil yang Yesus bawa, Injil apa? Kita biasanya menyebut Injil keselamatan, tetapi dan tidak salah, Paulus juga memakai itu, tetapi Injil selalu menyebutnya Injil Kerajaan Allah. Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Kenapa disebut Injil Kerajaan? Karena sebenarnya mau menggambarkan ya, kita itu diselamatkan adalah kita dibawa masuk ke dalam Kerajaan Allah. Itu yang hendak digambarkan. Karena itu coba saya mau bertanya nih saudara ya. Pernah mikir nggak kenapa pada zaman Tuhan Yesus banyak orang kerasukan? Di PL orang nggak pernah kerasukan seperti itu. Saul yang dikatakan kerasukan itu tidak masih bisa mengendalikan diri. Buktinya dia masih bisa menombaki Daud tuh pada waktu dia kerasukan. Padahal orang kalau kerasukan kan sudah tidak sadar diri toh. Tapi Saul malahan bisa memanipulasi keadaan, memakai itu untuk menombaki Daud. Sesudah itu dia mungkin pura-pura berkata, saya bayangkan ya, dia pura-pura berkata pada Daud, aduh nak maaflah, I am not myself ya. Karena itu maklumlah lagi kumat gitu kan. Karena itu kenapa Daud tetap mau jadi menantunya. Coba kalau Daud tahu dia Saul mau membunuh dia, masih mau nggak jadi menantu? Pasti tidak mau. Jadi Saul malahan bisa memanipulasi keadaannya. Nah, jadi pertanyaan saya saudara, kenapa? Mengapa mendadak banyak orang yang kerasukan? Menurut saya, tapi sebelumnya ya, setelah Adam jatuh dalam dosa, dunia diserahkan kepada siapa? Iblis, ya. Dunia diserahkan kepada iblis. Saya tunjukkan 1 Yohanes 5 ayat 19. Saudara, ayat-ayat seperti ini sangat penting untuk saudara ingat ya. Karena kalau saudara kemudian ngomong dan kemudian orang nanya dari mana, ya enggak, kan harus ada bukti ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kira-kira iblis senang nggak ketika Yesus mendatangkan kerajaannya? Tidak, dan dia melawan dengan merasuki orang-orang. Itu adalah cara iblis mengklaim, mereka adalah milikku. Ngerti nggak? Karena itu Matius 12 ayat 28 dan 29 ini yang Tuhan Yesus katakan. Matius 12 ayat 28. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bukti nyata kerajaan Allah sudah datang adalah Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang tersebut. Ya, berarti merebut orang-orang itu dari tangan iblis. Ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki seorang yang kuat, rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Orang kuatnya siapa saudara? Iblis. Yang ngerampok? Yesus. Tidak enak ya mau ngomong ya. Tapi saudara, Yesus yang merampok, sengaja memakai kata merampok, merampas untuk menggambarkan ini adalah peperangan. Jadi mau menggambarkan iblis diikat, kita dirampok, dirampas dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi keselamatan digambarkan kita itu dirampas dari tangan iblis. Nah, dalam hal itu ya saudara, kita harus mengerti Yesus itu menghadapi dua pihak. Menghadapi Allah, dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Itu berurusan dengan Allah, itu tidak berurusan dengan iblis. Tapi berurusan dengan iblis, dia tidak seperti terhadap Allah rela mati. Berurusan dengan iblis, dia berperang merebut kita.
Ngerti nggak? Dengan Allah itu adalah fungsinya sebagai imam. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban satu-satunya dan satu kali untuk selamanya. Dengan iblis fungsi rajanya yang kelihatan. Ngerti nggak? Dia merampas kita dari tangan iblis. Jadi fungsi kerajaan Allah ini sangat penting di dalam berbicara tentang keselamatan. Jadi merebut umat dari tangan iblis dan memasukkan ke dalam kerajaan Allah. Dan seperti saya katakan, dia digambarkan mati sebagai raja orang Yahudi. Karena itu disalib ada tulisan, bahkan dalam 3 bahasa ya, Ibrani, Yunani, Latin kalau tidak salah kan, yang mengatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sampai orang Yahudi tidak senang kan, dan berkata kepada Pontius Pilatus, jangan bilang dia raja orang Yahudi, tapi dia mengklaim dirinya sebagai raja. Tapi Pontius Pilatus sengaja melakukan karena dia kesal dengan orang Yahudi. Dia kan tidak mau membunuh Yesus ya, istrinya sudah mimpi ya, tapi kan terpaksa. Karena itu dia sebenarnya memakai kata-kata itu mau menghina orang Yahudi, menyalibkan rajanya sendiri. Tapi kita harus melihat bahwa di balik itu adalah kuasa Allah yang mau menunjukkan Yesus bukan hanya lahir sebagai raja orang Yahudi, dia mati sebagai raja orang Yahudi. Saudara lihat gak Yesus sebagai raja itu melingkupi seluruh Injil, tapi kita orang Kristen jarang sekali mengertinya. Karena perjanjian Allah dengan Daud, Yesus adalah raja keturunan Daud. Dan kita akhirnya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah karena perjanjian Allah dengan Daud. Dia datang sebagai raja keturunan Daud. Nah, sekarang next beberapa hal yang perlu kita itu sebagai konsep perjanjian ya. Tadi kita sudah bicara sedikit. Kondisi perjanjian unconditional, tidak bersyarat. Allah pasti akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya, tapi ada syaratnya. Karena itu kenapa tidak mengherankan misalnya Alkitab menggambarkan misalnya umat Allah akan diberkati bila mentaati perjanjian, tetapi akan dikutuk atau dihukum bila tidak mentaati perjanjian. Ya, jadi dalam hal ini kita harus mengerti perjanjian itu ada syarat dan ada tidak bersyaratnya. Pada akhirnya kita bisa selamat semata-mata karena perjanjian itu tidak bersyarat. Asal kita percaya, tidak mungkin keselamatan kita hilang. Dosa apapun yang kita lakukan, tidak mungkin kita kehilangan keselamatan kita. Karena apa? Yang menjaganya adalah Bapa, yang menjaganya adalah Kristus. Karena itu Kristus bisa mengatakan, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya ataupun dari tangan Bapanya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh beriman, dosa apapun yang kita lakukan tidak mungkin menghilangkan keselamatan itu. Tapi kita harus memiliki iman yang sejati. Ingat ya, tidak semua orang Kristen memiliki iman tersebut. Tapi di dalam kehidupan kita, kita masih menerima konsekuensi dosa belum? Atau tidak? Iya kan? Nah, dalam hal itu harusnya juga menimbulkan pertanyaan saudara ya. Yesus kan sudah mati menebus dosa orang percaya. Dosa kita yang dulu, sekarang, atau bahkan yang akan datang sudah ditebus Yesus belum? Sudah. Kalau gitu kenapa ya kita masih menerima konsekuensi dosa? Kan itu kenapa sekarang ada ajaran hyper grace ya? Kita tidak usah minta ampun lagi. Kita kan dosa kita semuanya udah ditebus Tuhan Yesus. Tapi saudara, kita masih perlu minta ampun nggak? Perlu. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita disuruh minta ampun kan? Tapi pertanyaan saya, kalau dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus seluruhnya, kok kita masih menerima konsekuensi dosa? Aneh nggak saudara? Kenyataannya kita masih menerima konsekuensi dosa nggak? Iya, walaupun sebagian ya. Kalau nggak percaya coba aja mencuri ya. Ketika diperhadapkan pada hakim, coba ngomong sama hakim, Pak Hakim nggak ngerti, saya itu orang Kristen. Dosa saya sudah ditebus Tuhan Yesus semuanya. Nagih kok sama Tuhan Yesus ya. Nggak boleh lagi menghukum saya. Pak Hakim peduli nggak? Kagak. Jadi kenapa kita masuk menanggung setidak-tidaknya sebagian dosa kita?
Karena sebenarnya ada doktrin yang sangat penting, already and not yet, saudara. Sudah, kerajaan Allah sudah datang, tapi belum datang dalam kepenuhannya. Karena itu kita belum bisa menikmati ya manfaat penebusan Yesus seutuhnya. Nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua baru kita bisa menikmati. Karena itu pada waktu itu kita tidak akan dihukum. Tapi sekarang ini kita masih harus menanggung ya setidak-tidaknya sebagian dosa kita. Ya, karena itu kenapa dikatakan umat Allah akan diberkati bila taat, tetapi akan dikutuk atau dihukum ya, dan itu berlaku. Itu bukan soal keselamatan, tetapi kenyataannya kita ya, kalau kita melakukan kesalahan kita pun harus menerima dosa. Next. Nah, umat perjanjian tadi sudah saya katakan, umat perjanjian itu terdiri dari umat yang sungguh beriman, yaitu disebut orang benar, tapi juga umat yang tidak sungguh beriman atau orang fasik. Saudara, ketika Alkitab berbicara tentang orang fasik, kita mungkin pikirannya mereka yang di luar umat Allah, tapi tidak. Kebanyakan orang fasik yang disebutkan dalam Alkitab adalah bagian dari umat Allah. Ya. Orang bodoh, orang fasik itu sama, orang bijak itu sama dengan orang benar. Contohnya, misal perumpamaan orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu karang. Sama-sama umat Allah bukan? Sama-sama umat Allah. Sama-sama mendengar firman Kristus. Bedanya yang satu melakukan, yang satu tidak, dan yang membangun di atas pasir disebut orang bodoh. Orang bodoh dalam Alkitab bukan dalam arti IQ-nya rendah atau cuma tamat SD, bukan, saudara. Orang bodoh itu namanya orang fasik, padahal adalah umat Allah. Ya. Nah, next pelajaran, saudara, cara Allah berelasi dengan umatnya adalah melalui perjanjian. Dan kita adalah umat perjanjian baru yang mewarisi semua perjanjian sebelumnya di dalam Yesus. Ada itu kenapa ya kita mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Musa, tetapi juga dengan Daud ya. Yesus adalah raja keturunan Daud ya. Tetapi juga hati-hati, tidak semua umat perjanjian masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu yang saya mau tekankan. Tapi itu tidak sama dengan kita bisa kehilangan keselamatan. Ngerti nggak? Orang berpikir karena tidak semua orang Kristen masuk surga berarti kita bisa kehilangan keselamatan kita. Tidak. Yang menentukan adalah kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh sejati atau tidak. Begitu kita benar-benar mempunyai iman yang sejati, pasti selamat. Tidak peduli nanti ya kita pernah berdosa seperti apa. Tetapi orang Kristen yang tidak selamat, misalnya yang murtad tidak selamat, berarti dari awal tidak pernah memiliki iman yang sejati. Ya, keselamatan tidak bisa hilang karena yang menjaganya adalah Allah sendiri. Ya, jadi di sini kita harus hati-hati ya. Tidak semua umat perjanjian masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau ya orang Kristen bikin, aku percaya pada Yesus, kalau gitu enak dong, aku bisa berdosa apapun juga ya. Wah, itu perlu dipertanyakan tuh pertobatannya tuh. Apakah dia sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus? Ya, kalau kita sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus, pasti ketika kita berdosa kita itu terusik, saudara. Ya. Next, bagi umat yang tidak memiliki iman sejati akan mendapatkan kutuk perjanjian, termasuk tentu saja tidak akan diselamatkan. Sedangkan bagi umat yang memiliki iman yang sejati, tetap akan menerima berkat dan kutuk dalam kehidupan ini berdasarkan kesetiaan kita kepada Allah. Ya, jadi di dalam kehidupan ini ya tentu saja Allah kita adalah Allah yang kudus dan adil. Ibrani 12 ayat 5, Allah menghajar anak yang dikasihinya. Jadi saudara, masuk akal kalau kita berdosa ya Allah akan menghajar ya. Bahkan Allah akan menghajar kita lebih daripada mereka yang di luar umatnya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa Allah tidak akan menghukum kita ketika kita berdosa. Oke. Kita bisa masuk tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Ina yang sudah menyelesaikan sesi kedua. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan.
Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya yang dari Matius 5 ayat 38, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini kan bilang itu untuk hakim supaya dia adil. Tapi apa juga apa artinya aku memberikan perintah baru? Terima kasih. Oke, karena seperti yang tadi sebenarnya saya katakan, prinsip itu disalah mengerti. Seakan-akan sekarang boleh balas dendam. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi berpikir orang menjahati aku balas dengan kejahatan. Ya, kamu tonjok aku tonjok kamu. Karena itu Tuhan Yesus mau mengatakan itu tidak benar. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi dalam hal ini karena mereka sudah salah menafsirkan PL. Karena itu yang saya katakan 6 kali Tuhan Yesus itu sebenarnya menantang kesalahan di dalam penafsiran PL. Dan Tuhan Yesus mengembalikan lagi. Ngerti gak? Jadi prinsip yang baik dari mata ganti mata itu disalah tafsirkan seakan-akan boleh balas dendam. Dan ini adalah prinsip Tuhan. Saya berikan contoh yang sangat menarik ya di dalam kehidupan Yakub. Bagaimana Tuhan itu memakai mata ganti mata menghukum Yakub. Yakub itu menipu ayahnya yang buta. Nanti dia ditipu ayah mertuanya dalam kebutaan malam. Dia memakai dirinya yang muda menggantikan kakaknya, ayah mertuanya memakai yang tua menggantikan yang muda. Ya? Dia menipu ayahnya memakai baju Esau, dia nanti ditipu anak-anaknya dengan jubah Yusuf. Saudara, jelas tidak mata ganti mata? Jelas nggak? Cara Tuhan menghukum adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adalah prinsip keadilan Tuhan. Cuma sekali lagi disalah tafsirkan pada zaman Tuhan Yesus seakan-akan kita boleh balas Tuhan. Cuma sekali lagi disalah tafsirkan pada zaman Tuhan Yesus seakan-akan kita boleh balas dendam. Dan itu yang ditentang Yesus. Oke. Silakan Kak, mau nanya, kalau yang tadi kita misalkan ada konsekuensi ketika kita di dalam percaya terus kita berdosa, apakah itu konsekuensinya itu akan langsung ke orang itu atau bisa ke keturunan? Itu tergantung Tuhan, tapi bisa kepada keturunan ya, karena Tuhan berkata ya, coba kita lihat tuh. Nah, Keluaran 34 ayat 6 dan 7 adalah ketika Musa meminta Tuhan menampakkan diri. Tuhan lewat di hadapan Musa, walaupun Musa cuma lihat punggungnya, dan sambil Tuhan lewat, Tuhan menunjukkan karakternya. Keluaran 34 ayat 6 dan 7, karena itu dua ayat ini ayat yang sangat penting yang sering sekali dikutip oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan. Jadi yang berseru itu Tuhan sendiri ya. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Nah, sampai di sini kita suka ya. Tapi saya belum selesai. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara tahu nggak kenapa sampai keturunan ketiga dan keempat? Karena itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Orang itu paling bisa melihat keturunan keempat, saudara. Karena itu kita bahkan tidak ada nama untuk keturunan kelima. Anak, cucu, cicit, sesudah itu kita tidak tahu kan? Karena tidak ada. Ya, jadi Tuhan mau mengatakan kamu akan melihat pembalasanku dengan mata kepalamu sendiri. Tapi saudaranya, sebelum kita komplain, ya, tapi itu kita melihat bahwa ini muncul lagi di dalam Keluaran 20, tapi Tuhan kemudian mengatakan juga sebaliknya, ya, sehingga kalau kita melihat Keluaran 20 dari ayat 5, janganlah sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ya, Tuhan membalaskan sampai keturunan yang ketiga dan keempat untuk dosa kita, tapi Tuhan membalas sampai beribu-ribu keturunan untuk kebaikan kita.
Dan itu artinya murka Tuhan hanya sesaat, tetapi anugerahnya selama-lamanya. Dan itu terbukti Daud sudah mati ya. Tapi nanti setiap kali Tuhan mau menghukum keturunan Daud, Tuhan selalu meringankan hukumannya. Dan alasannya karena Daud. Jadi Daud sudah mati ratusan tahun pun keturunannya masih menerima manfaat dari Daud. Ya, jadi ya Tuhan bisa membalaskan. Dan memang itu terlihat dalam kehidupan ya saudara ya. Coba bayangkan, keluarga yang menyembah berhala, kira-kira anaknya bakal menyembah berhala nggak? Iya toh, kecuali Tuhan berintervensi. Iya kan? Ya anak pasti sebenarnya menanggung akibat dosa orang tua. Orang tua yang bercerai, yang paling menderita siapa? Anak. Ya jadi jelas anak menanggung dosa orang tua. Tapi pada akhirnya nanti di pengadilan terakhir Tuhan hanya meminta pertanggungjawaban setiap orang. Anak tidak akan dihukum karena dosa ayahnya. Ngerti nggak? Ya, tetapi ya di dalam kehidupan ini jelas kita menanggung dosa orang tua. Bu Ina, boleh dikit menanggapi lagi yang tadi Bapak tanya. Jadi kan ini kan ada prinsip berkat dan kutuk itu di PL. Nah, sejauh mana itu berlaku bagi kita orang Kristen di PB, karena kan dikatakan Kristus sudah menanggung segala kutuk dosa di kayu salib. Nah, apakah memang berarti udah nggak berlaku lagi kita konsekuensi berkat dan kutuk itu pada saat ini? Kan saya bilang masih, buktinya coba nyuri masuk penjara apa enggak? Kan masih. Karena already and not yet tadi, karena memang kita tidak mungkin bisa menerima semua manfaat penebusan Yesus. Kalau benar-benar manfaat penebusan Yesus sudah bisa kita terima semua, ya kita melakukan dosa apa sudah tidak ada konsekuensi. Tapi kan already and not yet, Tuhan Yesus sudah datang, kerajaannya sudah datang, tapi kita belum bisa menikmati sepenuhnya. Kita sudah ditebus, betul, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, tapi kita belum bisa menerima manfaat penebusan sepenuhnya. Berarti kutuk itu masih bisa berlaku? Masih, dan kutuk itu sebenarnya maksudnya hukuman ya. Kalau kutuk di dalam itu bukan dalam arti dikutuk ya, tetapi hukuman. Ya, iya dong. Dan kita kan bisa melihat kan, kenyataan toh kita masih menerima hukuman Tuhan, betul enggak? Ya. Ya, silakan. Ya. Melanjutkan yang tadi dibagikan Pendeta Riza, saya merenungkan seperti apa kiranya jawaban dari Ibu Inawati. Kalau tadi berkat dan kutuk dan dikaitkan dengan bagaimana Calvin membahas hukum moral itu, positif negatif tadi. Nah, bagaimana dengan adanya suatu, saya melihat mungkin ini menjadi antitesis karena Yesus atau Injil sudah genap, seperti Pendeta Riza tadi sempat bagikan. Bagaimana kita melihatnya seakan-akan kita menjadi menganggap anugerah itu cheap, terlalu murah. Itu menjadi dampak memang. Tapi apakah kita tidak menjadi legalistik karena ada tuduhan seperti itu kalau kita kembali ke moral? Karena hemat saya sejauh ini, Ibu bisa koreksi, Calvin dan beberapa reform yang Puritan merujuk kembali kepada moral tadi. Saya sempat bertanya dengan Ibu. Nah, ini ada klaim dari reform yang lain bahwa itu akan menjadi legalistik. Kita jadi menghina anugerah itu tidak cukup gitu. Nah, sampai di mana tetelestai dan sampai di mana kita melihat moral kita itu kita perjuangkan gitu. Sehingga kita tidak, apakah kita menjadi takut kena hukum itu menjadi orang legalis? Nah, sejauh mana kehidupan iman Kristen dalam menghidupi moral yang kudus yang Allah berikan, dan bagaimana kita merenungkan tentang apakah ini menjadi legalis kalau kita punya kerangka berpikir seperti itu? Terima kasih. Nah, tadi kan Matius 5 ayat 16, demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Perbuatan baik itu apa? Ya tentu saja kita kan harus mengerti prinsip Tuhan dong, baru mengerti perbuatan yang baik itu apa. Dan prinsip Tuhan itu diberikan di dalam 10 hukum, yang sebenarnya intinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sekarang kalau kita mau berbuat baik, tidak tahu hukum Tuhan itu apa, jadi berbuat baik itu menurut pikiran kita sendiri, kan nggak mungkin dong. Namanya kita disuruh berbuat baik berarti melakukan sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan kan.
Nah kalau sudah begitu bagaimana bisa mengatakan hukum Tuhan tidak berlaku ketika kita disuruh berbuat baik? Iya enggak? Kenapa jadi berbuat baik menjadi legalistik? Saya ya juga nggak ngerti itu apa pemikirannya. Kenapa berbuat baik menjadi sesuatu yang legalistik? Tahu nggak? Yang saya dengarkan, jadi kayak mungkin legalisme itu memang terminologi yang kita dimana menyandangkan bahwa anugerah tidak cukup, maka harus ada perbuatan kita untuk menjelaskan bahwa ya kita ini diselamatkan juga dengan perbuatan. Di sisi itu saya lihat sepertinya memang itu ya itu legalisme. Tapi karena kerangka berpikir itu akhirnya jadi kayak punya sentimen gitu ya. Kalau ngomongin ketaatan, kalau ngomongin hukum, itu langsung di label gitu. Terlalu ada ya mungkin presuposisinya udah seperti itu. Nah, ini lahirnya dari reform juga masalahnya. Ya, liberal juga lahir dari reform ya. Jadi ya, jangan biar ngomongin lahir dari reform, itu liberal juga dari reform. Dan saudara, dalam hal ini mungkin kita harus melihat motivasinya ya. Kalau motivasi kita menjalankan hukum supaya kita diselamatkan, nah mungkin itu bisa jatuh pada legalisme. Tapi kan kita menjalankan hukum karena kita bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan, dan kita mau supaya hidup kita memuliakan Bapa. Ya enggak, sehingga mungkin ya harus dilihat dari motivasinya menjalankan hukum ya. Tapi yang pasti kita disuruh untuk melakukan perbuatan baik dan memuliakan Bapa. Ya, ya. Mungkin sebagai tambahan, kiranya mungkin ada Bu Ina ada rekomendasi mungkin buku-buku teologi yang akan memperjelas kita atau saya pribadi untuk mendalami tentang bagaimana Kristus menggenapi hukuman terjadi, atau terbitan Indonesia teologi yang membahas tentang hal ini. Sekiranya ada, terima kasih Bu. Nanti coba Pak Reza kali ya, saya tuh orang PL, jadi saya buku-bukunya saya kebanyakan itu buku komentari PL tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya, di Kejadian 15 ayat yang ke-12, di situ tertulis ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ayat 12-nya, menjelang matahari terbenam tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turun meliputi gelap gulita yang mengerikan. Nah, setelah itu firman Tuhan berkata, dan terus ada api yang lewat di potongan-potongan daging. Nah, itu menandakan Abraham beserta dalam perjanjian atau tidak ya? Abraham maksudnya. Ada, cuman mau mengatakan mungkin yang semua dia lihat itu adalah penglihatan atau dalam mimpi. Karena memang Allah itu biasanya berbicara kepada Nabi itu melalui mimpi dan penglihatan, kecuali Musa. Ya, karena kan kalau kita ingat Musa itu benar-benar ya awan kemuliaan Tuhan itu di kemah dan Musa itu. Jadi karena itu ini pun juga melalui mimpi mungkin ya. Jadi dalam hal itu Abraham itu melihatnya di dalam mimpi, bukan benar-benar secara sadar, karena memang Tuhan biasanya berbicara kepada umatnya melalui mimpi dan penglihatan. Jadi kalau menurut Ibu Teddy, Abraham ini melewati juga potongan-potongan. Oh enggak dong, kan jelas dikatakan 17 bahwa yang terlihat perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan daging, tidak dikatakan kalau Abraham lewat. Jadi yang lewat cuma Allah. Dan itu sebenarnya tidak masuk akal, karena yang harusnya yang lewat adalah Abraham. Ya. Dan itu menunjukkan saking Tuhan itu mau Abraham dan keturunannya yakin akan janji Tuhan, Tuhan itu mau merendahkan diri dengan bersumpah. Padahal Tuhan perlu bersumpah nggak sih? Nggak perlu kan? Seharusnya dia mengatakan dan kita harus percaya. Tapi karena Abraham bertanya, Tuhan dari mana aku tahu bahwa aku akan memiliki, Tuhan sampai rela bersumpah. Ya. Dan saudara, apa yang dikatakan di sini itu digambarkan Tuhan bersumpah. Karena itu saya tunjukkan misalnya Keluaran 32. Ya, Keluaran 32 dalam perkataan Musa ayat 13.
Ingatlah pada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya mereka memiliki untuk selama-lamanya. Jelas gak ini mengacu kepada Kejadian 15? Ya. Karena itu Tuhan melewati potongan daging itu dilihat sebagai Tuhan bersumpah. Bu, saya ingin tanya lagi, mungkin pengertian saya yang salah. Bukankah kalau yang dulu perjanjian itu binatang dibelah itu harus kedua belah pihak yang melewati? Kalau kedua belah pihak, kalau yang sejajar. Kalau yang tuan hamba, hanya hamba yang melewati. Ya, yang sejajar yang baru dua-duanya melewati. Ada lagi, silakan. Oh ya. Saya ingin bertanya tentang Efesus 2 ayat 15. Itu maksudnya dari kata membatalkan hukum Taurat itu maksudnya apakah kan tadi kita setuju kalau hukum Taurat itu masih menjadi perintah yang kita Coba saya bacakan dulu ya. Sudah tuh suara kamu kecilan tuh. Ya, Efesus 2 ayat 15. Coba saya baca dulu. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, dalam hal itu kita harus mengerti membatalkan hukum Taurat seharusnya tidak boleh dilihat bahwa seakan-akan PL tidak berlaku. Kemungkinan yang di sini adalah mau mengatakan membatalkan hukuman dari Taurat. Ya, jadi Taurat itu kan sebenarnya tidak bisa menyelamatkan, tapi Taurat bisa menghukum. Ya, jadi kelihatannya itu yang dimaksudkan. Karena kan tadi seperti saya katakan, kita itu harus memakai Alkitab, menafsirkan Alkitab. Tadi Matius 7 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melakukan Taurat, kamu tidak selamat. Jadi nggak mungkin kan Yesus berkata membatalkan Taurat. Paulus juga tidak mungkin mengatakan. Nah, jadi di sini tidak mungkin Paulus mengatakan membatalkan Taurat, karena saya tunjukkan ajaran yang lebih jelas dari Paulus yang menunjukkan dia tidak membatalkan Taurat. Coba kita lihat Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat itu kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31, jika demikian apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi apapun tafsiran kita tentang Efesus 2 yang kamu katakan, tidak boleh berarti bahwa Taurat dibatalkan. Ngerti ya? Nah, itu kenapa saya mengatakan konsep Alkitab, menafsirkan Alkitab sangat penting, dan pakai Alkitab bagian yang lebih jelas untuk menjelaskan bagian yang kurang jelas. Ya. Tadi dia ya. Catatan saya banyak, Bu. Kembali ke Kejadian 15, Bu. Ini bagian yang sudah saya baca berulang-ulang juga, dan hari ini terima kasih sudah dibagikan tema ini. Saya nggak ngeh bahwa saya nggak tahu kalau tadi sih saya dengarkan Ibu menjelaskan tidak ada hubungannya dengan Getsemane kayaknya, tapi dari Kejadian 15 ini yang saya perhatikan adalah bahwa Abraham itu meleset sebetulnya. Ada di ayat 12 itu tetapi, jadi ada sepertinya bagian perintah dari Tuhan yang dia tidak lakukan. Kurban itu, ambillah, saya sekali Alkitab saya lagi nggak ada. Tuhan bilang supaya ambil hewan-hewan itu ya. Tapi kemudian ada satu di kalimat baru, tetapi burung, dua burung itu tidak dibelahnya. Tidak dibelahnya. Jadi seolah-olah memang itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, sampai kemudian itu menurut saya itu meleset tuh, sampai ya betul akhirnya pada bagian akhir tadi yang kita bicarakan saudara tadi, ya bukan Allah dan Abraham kemudian yang mengikat janji sumpah itu, ya karena Abrahamnya lagi-lagi meleset, artinya berbuat dosa dalam hal ini kalau menurut saya, ya Tuhanlah yang bersumpah, sampai kemudian kan di bagian itu lagi disebutkan 400 tahun pada suatu masa nanti, suatu saat nanti
keturunanmu itu akan dibuang gitu. Ya saya pikir, saya bingung waktu itu kok ada perjanjian tapi kemudian Tuhan malah keluarkan mungkin kutuk boleh dikatakan begitu ya, hukuman lah, bahwa akan ada 400 tahun lamanya keturunan dia ini dibuang gitu. Nah, yang saya pelajari hari ini ternyata itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yang saya kenapa? Karena ada Abraham tadi tidur. Abraham tidur, kemudian yang saya pelajari coba, karena ini kita kan belajar tentang Kristus di Perjanjian Lama bukan? Nah, jadi yang saya pelajari sepertinya Kejadian 15 itu adalah gambaran untuk Tuhan Yesus yang puji Tuhan saat itu tidak meleset. Dia tidak tidur, dia malah berdoa. Kalau saya nggak salah ingat, dia kan ke situ sama-sama murid-muridnya. Murid-muridnya yang tidur tuh. Iya, tapi Pak ini enggak, karena memang Tuhan itu selalu menampakkan diri orang dalam mimpi. Jadi pasti Tuhan yang membuat dia tidur. Ya, jadi lebih ke arah memang Tuhan yang membuat dia tidur, sama seperti Adam dibuat tidur ketika tulang rusuknya diambil. Kan nggak bisa dikatakan kalau dia. Tapi itu yang saya mengerti dari karena tadi juga ketika Ibu menyampaikan sebelum membuka ayat Kejadian 15 itu mengatakan banyak orang yang mengerti gitu. Kalau saya sih betul saya pernah betul-betul maksudnya apa ya, pengertiannya apa gitu ya. Kalau saya hari ini akhirnya jadi mengerti, nggak tahu nih apakah kita jadi sama-sama pengertian kita bahwa itu adalah gambaran ketaatan, ketidaktaatan dan ketidaktaatan Abraham di mana dia meleset dan ketaatan. Mungkin stop di sana deh Pak. Saya tidak melihat bahwa Abraham meleset, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya mau mengkontraskan dengan binatang-binatang yang besar dibelah, tapi burung-burung tidak dibelah karena burung-burung itu kecil. Saya rasa itu tidak harus dikatakan bahwa Abraham melakukan dosa, karena apa yang dilakukan sampai Tuhan bersumpah itu merupakan sesuatu yang sangat positif. Loh, 400 tahun itu juga kan sekali seperti saya katakan karena Tuhan bermurah hati, tapi juga tumbuh keturunan Abraham banyak. Kalau enggak gimana nanti memasuki tanah Kanaan kalau cuma berapa puluh orang? Kan harus menunggu sampai itu kan itu keturunannya itu banyak. Banyak ini pun nanti kan bisa. Tapi kan alasan Tuhan karena kejahatan orang Amori belum genap. Itu kan alasan Ya, Tuhan. pada bagian itu saya setuju pada bagian itu. Tapi mau seberapa banyak pun kan itu Tuhan juga yang tentukan gitu kan. Tapi yang intinya yang mau ini ya udah ini pengertian saya sendiri juga mungkin ya, yang saya mengerti. Saya tangkap di situ bahwa itu adalah gambaran gitu. Itu yang pertama, bahwa ada yang meleset dan ketika di Taman Getsemani Tuhan tidak seperti Abraham di Perjanjian Lama gitu. Yang kedua tentang Perjanjian Baru. Betul tadi Ibu sempat singgung tentang di Yeremia dan memang ada perikop Perjanjian Baru dan itu tentang firman Tuhan yang ditanamkan di dalam hati bangsa Israel yang sedang ada di Babel. Jadi kalau saya baca Perjanjian Lama Bapak Ibu, saya baca itu selesai dulu Yesaya, Yeremia dan kitab para nabi, kemudian saya balik ke Esra dan Nehemia. Kalau saya bacanya ya, karena saya lihat kalau kita baca dari Esra, Nehemia, kemudian ke kitab para nabi, saya perhatikan itu jadi kayak kalau ibarat film itu jadi alur mundur, maju mundur. Karena kalau kita baca Esra kan itu kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel kan. Sementara kita nanti akan baca banyak sekali kemudian penjelasan firman Tuhan di Babel itu ya di kitab para nabi yang di belakangnya gitu loh. Nah jadi kalau yang saya perhatikan Perjanjian Baru itu justru sebetulnya di Yeremia kalau nggak salah 31, 32, atau 33 itu ya, dan kemudian diteguhkan oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih tadi, meluruskan pengertian-pengertian yang salah dengan 6 tadi yang Ibu sampaikan begitu ya. Nah itu tentang Perjanjian Baru. Kemudian dari pembicaraan kita hari ini sebetulnya yang mau kita bawa keluar, kalau saya pelajari sebetulnya bukan soal konsekuensi dari dosa
apakah masih ada konsekuensi dari dosa? Saya pikir bukan di situ pertanyaannya, tapi yang perlu kita tahu hari ini adalah kenapa orang masih berbuat dosa hari ini gitu. Kenapa kita masih berbuat dosa hari ini? Dan tadi sempat disinggung tentang penyembahan berhala. Yang saya mengerti kemudian tentang penyembahan berhala itu yang seperti di Galatia 5 tentang kehidupan dalam daging. Ya. Jadi hari ini saya bilang, kalau menurut saya, mudah-mudahan di antara kita nggak ada lagi yang merokok, itu sama dengan penyembahan berhala. Ada yang narkoba itu penyembahan berhala, ada yang selingkuh itu penyembahan berhala tuh. Ada yang terikat dengan pornografi misalnya. Ya, terus ada yang nonton video porno misalnya, gitu ya. Itu penyembahan berhala tuh, sebetulnya gitu. Jadi hari-hari ini kalau kita hari ini bicara tentang penyembahan berhala, bukan sekedar lagi kita datang ke dukun atau tukang ramal. Nanti udah jadi agak keluar konteks nih kita nih, mungkin ya Pak, mungkin berarti berarti paham, saya nggak paham itu sih maksudnya, berarti seperti gitu ya. Iya, tapi mungkin karena kita ada waktu juga nih, nah jadi mungkin kita udah harus tutup, cuma mungkin boleh berarti Bu menanggapi yang ini. Berarti sekarang kembali lagi pertanyaan, gimana kita bisa melihat Kristus di dalam PL tadi supaya nggak salah tangkap. Jadi lihat dari mana? Dari perjanjiannya atau tipologi atau apa, sehingga karena kan Yesus sendiri bilang waktu perjalanan ke Emmaus itu bahwa semua nabi, kitab nabi bicara tentang aku. Nah sekarang berarti bagaimana, tapi jangan sampai salah juga nanti nih, salah baca jadi akhirnya bukan benar-benar mengarah kepada Kristus. Gimana panduannya apa Bu sebagai penutup sekalian? Ya, memang Tuhan Yesus berkata kan semua berbicara tentang Dia, dan hari ini saya berfokus lebih ke arah Kristus dalam penggenapan perjanjiannya ya. Tapi tentu saja ada nubuat-nubuat, ada yang kita sebut tipologi, sehingga misalnya ya Musa itu juga adalah tipologi Kristus, Musa sebagai mediator dan Yesus sebagai mediator, ya Daud sebagai raja, Yesus sebagai raja. Bahkan peristiwa bisa merupakan bayang-bayang, karena itu Yesus berkata seperti misalnya Yunus 3 malam di perut ikan, itu adalah bayang-bayang, dia adalah 3 hari 3 malam di perut bumi. Jadi kalau kita berbicara tentang Kristus di dalam perjanjian lama memang sangat luas. Nah hari ini memang saya lebih berfokus kepada perjanjian untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu mengadakan perjanjian dan semuanya klimaksnya adalah pada Yesus ya. Dari Abraham klimaksnya juga pada Yesus ya. Taurat juga klimaksnya Yesus yang menggenapi. Daud nggak usah ngomong lagi ya, itu benar-benar klimaksnya pada Yesus. Sehingga ketika kita membaca dari perjanjian lama itu kita bisa melihat kesatuannya ya, bahwa itu semuanya itu merupakan benang merah yang akhirnya tergenapi pada Yesus ya. Jadi dalam hal ini perjanjian lama itu memang penuh sekali dengan Yesus. Jadi kita itu perlu mengertilah ya cara membacanya seperti itu. Nah kalau kita membaca terlepas dari Kristus, apa itu Bu? Apa dampaknya tuh? Kesalahannya jadi apa kalau kita bacanya lepas dari Kristus? Berarti kita tidak akan mendapatkan firman Tuhan yang utuh kan? Karena kan memang firman Tuhan itu belum selesai di dalam perjanjian lama ya, sehingga kita harus kemudian melihat penggenapannya di dalam Kristus. Kalau tidak kan itu menjadi sejarah keselamatan yang belum tercapai. Betul enggak? Ya, dan akhirnya berarti ya tidak memberikan pengharapan. Ya, sedangkan kita tahu umat juga walaupun sudah kembali dari pembuangan tetap hidup di dalam dosa dan sebagainya ya, sehingga kalau kita tidak melihat semua di dalam Kristus ya sejarah keselamatan Tuhan ya tidak tercapai. Oke, nanti Pak rencana nih sebenarnya sedikit tambahan, jadi memang dalam mungkin 2-3 bulan lagi kita akan mau bikin nih, saya mau bikin kelas doktrin, kita akan bahas doktrin atau pertanyaan-pertanyaan seperti gitu. Nah itu seru kalau kita bahas di kelas doktrin, nanti ada doktrin Allah, doktrin keselamatan. Nah jadi ikutin aja, nanti akan ada infonya ya di Instagram. Nah itu harus datang tuh Pak, nanti kita diskusi soal kayak gitu tuh. Itu enak kalau mau kita diskusi gitu ya, soal segala macam. Tapi mungkin kalau ini karena lagi konteksnya kita lagi ngomongin soal Kristus dalam perjanjian lama ya. Seperti itu mungkin. Ini kita sudah udah pas mau jam 3, sebelum kita mau tutup mungkin ada satu orang atau udah mau itu siap-siapkan Pak terakhir. Saya mau tanya, ini kan temanya Kristus dalam PL ya. Seperti kayak Yesaya 7:14 dan kita memandang bahwa itu nubuatnya tentang Kristus seorang. Nah, cuma kalau dilihat konteksnya kan itu memang tentang Raja Ahaz kalau saya lihat itu ya. Nah,
bagaimana mungkin itu, apakah double prophecy fulfillment itu adalah suatu yang umum dalam budaya Yahudi? Itu pertanyaan saya. Terus double prophecy itu fulfillment itu apakah harus antar dua perjanjian, antara PL sama PP? Apakah ada yang antar di dalam PL sendiri, tapi rentang waktunya panjang untuk membuktikan bahwa itu memang sesuatu yang umum di dalam budaya Yahudi terjadi. Tapi saya sendiri tidak melihat bahwa Yesaya 7 ayat 14 itu mengenai janji anak darah ya yang melahirkan Immanuel itu sebagai double fulfillment. Saya tidak melihat itu terjadi pada zaman Ahaz. Karena itu diberikan sebagai hukuman terhadap Ahaz. Ahaz disuruh minta tanda, dia tidak mau minta tanda, karena itu Yesaya kemudian menjadi marah dan memberikan tanda tersebut. Saya melihat bahwa itu sebagai hukuman terhadap Ahaz, bahwa Ahaz tidak mengalami Immanuel. Jadi saya sendiri tidak melihat bahwa itu double fulfillment. Karena apa? Kalau digenapi di dalam zaman Yesaya itu lebih ke arah seorang gadis, tadinya gadis menikah kemudian melahirkan. Aduh, seorang gadis menikah melahirkan itu mah bukan mujizat, atuh. Ya enggak. Apa hebatnya? Ya, sedangkan ini kan berbicara tentang seorang gadis yang kemudian benar-benar melahirkan dan masih gadis kan. Maria itu tidak melakukan hubungan dengan Yusuf sampai dia sudah melahirkan Yesus. Jadi ketika melahirkan itu benar-benar masih gadis tuh. Karena itu bagi saya kalau sampai itu double fulfillment kok jadi menurunkan nilai daripada Immanuel itu sendiri ya. Jadi saya termasuk yang tidak setuju kalau itu double fulfillment, Pak. Karena fulfillment pertamanya itu bukan fulfillment toh, anak gadis menikah melahirkan, coba. Ya. Berarti kita kalau baca tetap Alkitab memakai logika yang umum gitu juga berarti ya. Iya, maksudnya kalau cuma menikah melahirkan sebagai tanda ya apanya yang jadi tanda, Pak? Bahkan tidak ada yang namanya Immanuel. Ada yang mengatakan Hizkia yang adalah Immanuel, tapi Hizkia tidak pernah disebut sebagai Immanuel kan? Kan Ahaz anaknya adalah Hizkia adalah anak Ahaz kan? Ya. Oke, saya pikir udah harus kita tutup. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, semoga seminar hari ini itu menolong kita ya supaya bisa melihat lagi bahwa tadi seperti apa sih sebenarnya kita melihat dari sisi perjanjiannya ya Bu ya, berarti ya bahwa semua benang merahnya adalah perjanjian itu. Allah berelasi dalam perjanjian yang mulai muncul dari Kejadian 3 sampai 15, ayat 15 tadi. Dan itu sebelum kita tutup dalam doa, mungkin saya ada masalah sedikit aja pengumuman, boleh teman-teman. Jadi, nah ini agak iklan dikit ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terima kasih yang hari ini udah datang. Dan mau info saja bahwa besok nih sebenarnya, jadi ini kami adalah ini gereja yang baru di saya rintis bersama dengan istri. Gereja ini Jakarta Reformed Church. Ini gereja kita baru mau mulai ibadah perdana kita besok di tempat ini. Jadi setiap hari Minggu jam 10:30 sampai jam 12 kita adakan ibadah tempat ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum memiliki gereja lokal yang tetap, boleh datang, silakan besok ibadah perdana kami. Dan kebetulan sama nih membahas tentang Abraham, kejadian pasal 22 ayat 1-19 ini bicara tentang bagaimana kita melihat Kristus di dalam kisah ini. Itu aja paling, jadi semoga ya, jadi semoga hari ini bisa memberkati kita semua, dan thank you untuk semua yang udah datang. Dan kita akan tutup langsung dalam doa aja. Yuk, mari kita akan tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami hari ini sudah kembali sama-sama meluangkan waktu untuk belajar mendengar dari hamba-Mu Bu Ina tentang bagaimana kami melihat Engkau Allah yang setia memegang perjanjian-Mu. Kami sadar bahwa kalau sampai hari ini kami boleh menerima janji Allah, itu bukan karena kami yang setia, bukan karena kami yang memegang dengan erat janji itu, tapi karena kesetiaan-Mu, karena kebaikan Tuhan, dan karena Tuhan sendiri yang memegang perjanjian itu. Itu yang membuat kami boleh menerimanya, dan kami sangat bersyukur. Kiranya pembelajaran hari ini bukan hanya masuk ke dalam kognitif kami, nalar kami, logika kami, tapi juga masuk ke dalam hati kami, mengingatkan kembali kami akan betapa agungnya, betapa indahnya, betapa dalamnya kekayaan di dalam iman Kristen, yang dimana Alkitab ini juga berisi begitu banyak hal-hal yang sangat indah tentang kebenaran-Mu, tentang Engkau sendiri. Kiranya Tuhan sendiri menolong kami juga untuk boleh menghidupi, boleh menjalani setiap
apa yang kami sudah pelajari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk seminar hari ini. Amin. Mari kita tepuk memberikan